semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Radika dan Aulia, NPM 24176. Halo, saya Raisya Indinia dengan NPM 24146. Dan saya Hanifah Mazatulima dengan NPM 24174. Halo, saya Gracia Benedikta Sinaga dengan NPM 24173. Saya Rekita Putri Wibintari dari NPM 24160. Saya Izzatul Amalia, NPM 24153. Saya Ines Dalia Maulidi, NPM 24156. Saya Ahmad Fardan Atmaja, NPM 24179. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan problem 6 sampai dengan problem 10 Matematika Teknik 1. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Ahmad Fardan Atmaja, NPM 24179. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang problem 6. Jadi problem 6 di sini itu yaitu tentang unsteady state heat exchange in a series of tanks. Jadi pertukaran panas transient atau unsteady pada rangkaian tangki yang disusun secara seri. Jadi aliran minyak itu dengan laju massal 1000 kg per menit dan kapasitas panas 2 kJ mengalir melalui 3 tangki yang disusun secara seri. Nah, dari situ kita disuruh untuk menghitung suhu steady state suhu akhir stabil untuk ketiga tangki, yaitu tangki 1, 2, dan 3. Kemudian menentukan berapa lama waktu yang diperlukan agar suhu outlet dari tangki ketiga itu mencapai 99% dari nilai steady state-nya. Dan yang terakhir, membuat plot suhu versus waktu untuk ketiga tangki selama fase pemanasan awal. Jadi, yang pertama, pada baris pertama, yaitu clear CLC close all, berfungsi untuk membersihkan workspace, common window, sehingga nanti ketika disimulasikan, kondisinya bersih dan tidak ada pengaruh dari variabel sebelumnya. Kemudian, memasukkan parameter yang ada yang diketahui dari soal, yaitu termasuk massa awal, massa laju di dalam tangki, W, CP, dan yang lainnya. Kemudian kita menghitung steady state dengan menggunakan listing seperti di layar, yaitu merumuskan W dikali CP, kemudian denom yaitu W kali CP plus UA. Nah, kenapa kok ada variabel denom ini? Karena nanti denom ini akan muncul berulang kali, jadi kita buatkan variabel baru supaya nanti di dalam rumus T1, T2, dan T3 ini tidak terlalu panjang. Jadi menghitung steady state analitik dengan cara mengeset dt besar per dt kecil itu sama dengan 0. Jadi dt1 per dt, dt2 per dt, dan dt3 per dt. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, menampilkan hasil dengan display T1, T2, dan T3-nya. Nanti di situ akan muncul hasil. Kemudian masuk ke fungsi OD, yaitu mendefinisikan ketiga tangki tersebut dengan persamaan diferensial biasa, dan kemudian dibentuk dalam bentuk vektor dt besar per dt. Jadi T1 itu suhu di tangki 1, T2 suhu di tangki 2, T3 suhu di tangki ketiga. Kemudian simulasikan OD dengan OD 45, yaitu dengan T-span sampai dengan buka kurung 0 hingga 1000. Nah, 0 1000 ini adalah untuk interval waktu. Kemudian T underscore inisial 20 20 20 ini adalah sebagai mendefinisikan bahwa suhu awal dari ketiga tangki tersebut adalah sama, yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian kita mencari waktu ketika tangki ketiga itu melebihi 99% steady state dengan cara IDX itu sama dengan min find. Nah, dari T buka kurung titik 2,3 itu menandakan semua nilai suhu T3 itu dari simulasi. Nah, yang di sampingnya yaitu panah kanan sama dengan T3 underscore 99 itu menghasilkan vektor logika true atau false. Kemudian find itu untuk mengembalikan semua indeks baris di mana kondisi true, dan min itu untuk mengambil indeks terkecil, yaitu ketika pertama kali terjadi 99% steady state. IDX untuk indeks tersebut. Langkah selanjutnya yaitu untuk mengupload hasil grafik, yaitu dengan figur, kemudian plot. Nah, untuk yang
B standar, kemudian strip itu untuk B itu untuk warna biru yaitu blue, kemudian strip 1 itu untuk garis penuh tidak patah-patah, kemudian line width untuk ketebalan garis yang dihasilkan. Nah itu untuk yang garis yang T1. Kemudian kita tambahkan hold on. Fungsinya hold on ini supaya plot berikutnya itu ditambahkan ke figur yang sama sehingga tidak mengganti plot sebelumnya. Misalkan kalau kita tidak ada hold on, maka yang tampil di grafik atau figur itu hanya plot yang terakhir yaitu plot ketiga yaitu T3. Kemudian mengeplot garis horizontal yaitu untuk suhu outlet tangki ketiga pada saat steady state 99% yaitu dengan plot 0 max. Nah itu plot dari garis ini berupa garis horizontal, dan untuk K itu warna hitam black, kemudian strip 2 itu untuk menandakan garis patah-patah, dan line width-nya ketebalannya 1,5. Kemudian X label itu untuk judul sumbu X, Y label itu keterangan untuk sumbu Y, kemudian title judul grafiknya nanti, kemudian legend keterangan yang ada pada grafik baik itu T1, T2, T3 dan yang lainnya. Kemudian grid on itu berfungsi untuk menampilkan garis kotak-kotak, garis bantu supaya nanti grafiknya lebih mudah dibaca. Kemudian yang terakhir yaitu X lim 0 hingga 200 berfungsi untuk mengatur batas sumbu X horizontal pada grafik. Kemudian kita akan hasilnya yaitu didapatkan suhu steady state tangki 1 yaitu 30,95 derajat Celcius, T2 41 derajat Celcius, dan T3 51 derajat Celcius. Dan untuk waktu yang diperlukan tangki ketiga mencapai 99% steady state yaitu 64 menit. Nah, dapat dilihat dari grafik yang dihasilkan yaitu garis biru untuk yang T1, jadi dia naik lebih cepat lebih dulu, kemudian T2 yang garis hijau, dan yang T3 tangki ketiga yang garis merah. Nah, dari waktu 64 menit ini dapat dilihat pada grafik yaitu garis horizontal patah-patah yang ada di grafik. Selanjutnya yakni penyelesaian dari problem 7. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ines Dahlia Mulyadi dengan NPM 24156 dengan rekan saya Regita Putri Webintari dengan NPM 160. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan program MATLAB untuk menyelesaikan masalah difusi dengan reaksi kimia dalam sebuah slab satu dimensi. Nah, metode yang kami gunakan adalah shooting method yang dikombinasikan dengan metode Newton-Raphson. Dan hasil numerik akan dibandingkan dengan solusi analitik. Nah, sebelumnya dari problem 7 sendiri itu terdapat permasalahan yakni menggambarkan perpindahan massa zat A secara difusi di dalam slab dengan reaksi kimia order 1. Nah, persamaan diferensial yang diselesaikan berasal dari neraca massa dalam keadaan tunak dengan kondisi batas konsentrasi diketahui di permukaan slab. Nah, kemudian bagian awal yaitu inisial profile. Ini itu digunakan untuk membersihkan workspace, command window, dan menutup semua figur sehingga program dijalankan dari kondisi awal yang bersih tanpa gangguan data sebelumnya. Kemudian ada hal itu merupakan parameter fisik dari sistem, di mana L merupakan ketebalan slab, kemudian CaO adalah sebagai konsentrasi di permukaan, kemudian K merupakan konstanta reaksi, dan DAP merupakan sebagai koefisien difusi. Nah, parameter tersebut itu menentukan bagaimana karakteristik difusi dan reaksi di dalam slab. Selanjutnya yaitu shooting parameter alpha sama dengan 0 dan TOL. Nah, metode shooting merupakan tebakan awal gradian konsentrasi, yaitu alpha sebagai turunan dari CA, di mana Z sama dengan 0. Nilai toleransi error dibuat sangat kecil agar solusi yang diperoleh memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya Regita Putri Wibintari dengan NPM 24160. Saya akan melanjutkan penyelesaian problem 7. Di sini tuh masuk ke shooting dan Newton
Rapson. Di sini loop ini itu digunakan untuk melakukan iterasi hingga solusi konvergen. Di dalamnya itu metode shooting dikombinasikan dengan metode Newton-Raphson untuk memperbaiki tebakan awal gradien konsentrasi. Kemudian masuk ke kondisi awal. Di sini itu faktor kondisi awal terdiri dari konsentrasi, gradien konsentrasi, serta turunan konsentrasi dan gradien terhadap parameter alfa, dan dua variabel terakhir yang ada di kondisi awal ini diperlukan untuk proses koreksi Newton-Raphson. Kemudian masuk ke ODE solver. Di sini tuh penyelesaian ODE. Fungsi ODE45 di sini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa secara numerik dari Z sama dengan 0 hingga Z sama dengan L. Kemudian ada Newton update. Di sini tuh nilai alfa diperbarui menggunakan metode Newton-Raphson sampai kondisi batas gradien konsentrasi di ujung slab itu terpenuhi. Selanjutnya masuk ke hasil iterasi, dimulai dari display iterasi konvergen. Di sini itu bagian ini menampilkan jumlah iterasi yang dibutuhkan hingga solusi konvergen serta nilai akhir gradien konsentrasi. Kemudian di solusi analitik yaitu J_analitik ini, solusi analitik diperoleh dari penyelesaian matematis persamaan difusi reaksi dan digunakan sebagai pembanding hasil numerik. Kemudian ada di sini hasil sama dengan ini itu menunjukkan tabel dan selisih. Tabel ini itu menunjukkan posisi Z, solusi analitik, solusi numerik, serta selisih antara keduanya. Kemudian plot hasil, yaitu grafik yang memperlihatkan bahwa solusi numerik dari metode shooting itu sangat mendekati solusi analitik. Berikut merupakan hasil run dari program listing ini. Nah, jadi pada hasil grafik ini dapat dilihat bahwa garis merah itu menunjukkan solusi analitik, di mana garis merah itu merepresentasikan solusi analitik dari persamaan difusi reaksi. Solusi ini tuh diperoleh dari penyelesaian matematis persamaan neraca massa. Dan bentuk kurva yang melengkung ke bawah ini menunjukkan bahwa selain difusi terdapat pengaruh reaksi kimia yang mengonsumsi zat A di dalam slab. Kemudian di sepanjang grafik ini terdapat lingkaran biru. Titik-titik biru itu menunjukkan hasil perhitungan numerik menggunakan metode shooting yang dikombinasikan dengan Newton-Raphson. Nilai-nilai ini diperoleh dengan menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik pada titik-titik diskret sepanjang slab. Nah, selanjutnya titik numerik hampir tepat berada di atas kurva analitik. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa metode numerik yang digunakan sangat akurat. Proses iterasi shooting Newton-Raphson telah konvergen dengan baik. Nah, kesalahan numerik relatif sangat kecil dan dapat diabaikan. Kemudian makna dari kurva menurun. Konsentrasi ZA menurun seiring bertambahnya posisi Z, dikarenakan ZA telah berdifusi menjauhi permukaan. ZA dikonsumsi oleh reaksi kimia orde 1 di dalam slab, dan di dekat permukaan Z sama dengan 0, konsentrasi paling tinggi karena adanya kondisi batas Ca0. Nah, mendekati ujung slab, konsentrasi menurun dan cenderung melandai, menunjukkan bahwa keseimbangan antara laju difusi dan laju reaksi. Nah, kesimpulan dari hubungan dari grafik tersebut, yakni grafik membuktikan bahwa solusi numerik dan solusi analitik memiliki kesesuaian yang sangat baik, sehingga metode numerik yang digunakan valid dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah difusi reaksi satu dimensi dalam slab. Nah, itu merupakan penjelasan dari penyelesaian dari problem 7.
Baik, yang selanjutnya yaitu problem 8, di mana problem 8 ini membahas mengenai binary batch distillation dan Anthonian rule yang akan dijelaskan oleh saya, Hanifah, dengan NPM 24174 dan rekan saya, Gracia, dengan NPM 24173. Nah, di problem 8 ini, itu kita disuruh untuk menentukan perubahan jumlah cairan dalam reboiler atau yang dilambangkan dengan L terhadap komposisi toluena selama proses batch distillation dengan pendekatan persamaan Rayleigh dan data tekanan uap Antoine. Sistem di distilasi batch binary ini terdiri dari dua bahan, yaitu benzena dan juga toluena, serta proses mengikuti kurva bubble point dan juga persamaan Rayleigh dengan hubungan matematis utama, yaitu dl per dx2 sama dengan L per X2 dikalikan dengan K2 dikurangi 1. Untuk pada tahap pertama, kita menentukan parameter Antonin dulu dari kedua material tadi, yaitu benzena dan juga toluena. Nah, persamaan Antonin ini digunakan untuk menghitung tekanan uap jenuh. Adapun the Antonin equation konstantanya itu untuk A ada 6,90565 untuk benzena dan 6,95464 untuk toluena. Untuk konstanta B-nya ada 1211,033 dan 1344,8 untuk toluena. Untuk konstanta C-nya yaitu 220,79 untuk benzen dan 219,482 untuk toluena. Dan pada sistem ini itu dioperasikan pada pressure 1,2 atm, di mana pressure ini kita konversi kepada mmHg, yaitu dengan dikalikan 760. Kemudian yaitu ada initial moles atau jumlah mol cairan awal dalam reboilernya ini yang dilambangkan dengan L0 sebesar 100, dan juga ada initial extoluen yaitu fraksi mol awal dari toluena sebesar 0,4. Nah, di problem ini kita akan menghitung berapa besar jumlah mol cairan dalam reboiler ketika dia fraksinya mencapai X final atau final dari extoluen sebesar 0,8. Langkah selanjutnya yaitu initial L, di mana L ini akan diinisiasi. Li menyatakan jumlah mol cairan pada komposisi Xi, di mana nilai awalnya adalah L0, yaitu 100 tadi. Kemudian kita menghitung initial T-gas, di mana T-gas ini akan digunakan sebagai tebakan awal untuk menyelesaikan persamaan dari bubble point-nya. Di sini kami menggunakan 95 degree Celcius, yaitu titik yang berada di antara titik didih benzena dan juga toluena. Selanjutnya yaitu menghitung vapor pressure-nya, yaitu dengan rumus PI sama dengan 10 pangkat A dikurangi B per T plus C. Nah, setelah itu akan diintegrasikan secara manual menggunakan metode Euler sederhana. Loop ini itu akan melakukan integrasi numerik menggunakan metode Euler dengan variabel bebas berupa komposisi. Pada setiap langkahnya, program akan mengecek apakah komposisi dari toluen ini akan mendekati 0 atau 1. Nah, jika mendekati kondisi ekstrim, maka perhitungan itu akan dihentikan untuk mencegah singularitas matematis akibat pembagian dengan nilai yang sangat kecil. Dengan langkah dx yang kecil, maka metode Euler ini akan tetap memberikan hasil yang cukup akurat. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung temperatur yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Gracia. Oke, saya akan melanjutkan langkah yang telah dijelaskan oleh teman saya Hani, yang dimana langkah selanjutnya adalah penentuan temperatur kesetimbangan, yang dimana ditunjukkan oleh T sama dengan F0 T, Vapres TXX, Tgues, yang dimana temperatur kesetimbangan atau T ini ditentukan menggunakan fungsi F0, yaitu metode numerik untuk mencari akar persamaan nonlinear. Fungsi anonim atau Vapres TXX merepresentasikan persamaan kesetimbangan uap cair, di mana tekanan total sistem harus sama dengan jumlah kontribusi
tekanan uap masing-masing komponen pada komposisi cairan atau XX. Nilai T-Guess digunakan sebagai tebakan awal untuk mempercepat konvergensi perhitungan. Setelah nilai temperaturnya diperoleh, nilai tersebut itu bakal disimpan kembali sebagai tebakan awal untuk iterasi berikutnya. Pendekatan ini tuh meningkatkan stabilitas dan efisiensi perhitungan karena perubahan temperatur antara langkahnya itu relatif kecil. Lalu selanjutnya itu ada perhitungan konstanta keseimbangan yang dimana ditunjukkan melalui nilai K. Sebelum kita menghitung nilai konstanta keseimbangan, kita harus menghitung tekanan uap jenuh masing-masing komponen yang dimana menggunakan rumus 10 pangkat A min D dibagi dengan C. Tekanan uap jenuh masing-masing komponen ini tuh dihitung menggunakan persamaan Antoine, yang dimana persamaan Antoine-nya sudah saya sebutkan sebelumnya. Persamaan ini tuh menghubungkan temperatur dengan tekanan uap jenuh dan merupakan pendekatan empiris yang umum digunakan dalam perhitungan kesetimbangan uap cair. Setelah tekanan uap jenuh masing-masing komponen didapatkan, kita dapat menghitung konstanta kesetimbangan melalui perbandingan tekanan uap jenuh masing-masing komponen dengan tekanan uap total sistem, yang dimana tekanan uap total sistem itu sudah diketahui di awal dan sudah disebutkan oleh teman saya Hanifa. Setelah setelah perhitungan konstanta kesetimbangan selesai, dilanjutkan dengan perhitungan persamaan Rayleigh, yang dimana pada bagian ini tuh dihitung turunan jumlah mol cairan terhadap fraksi mol, yang dimana itu adalah dl per dx. Persamaan ini tuh berasal dari persamaan Rayleigh yang digunakan dalam analisis distilasi batch. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan jumlah cairan yang tersisa di Ray boiler bergantung pada jumlah cairan saat itu, fraksi mol komponen di fase cair, serta perbedaan volatilitas yang dipresentasikan oleh konstanta keseimbangan. Secara fisiknya itu, persamaan ini itu menggambarkan bagaimana cairannya itu berkurang seiring dengan meningkatnya kemurnian komponen di fase cair selama proses distilasi batch berlangsung. Setelah itu ada integrasi numerik dengan metode Euler, di mana langkah ini tuh menggunakan metode Euler untuk menyelesaikan persamaan diferensiasi Rayleigh secara numerik. Metode Euler ini menghitung nilai jumlah cairan pada langkah berikutnya berdasarkan nilai saat ini, gradien perubahan, dan juga langkah perubahan fraksi mol. Metodenya ini itu dipilih karena sederhana dan cukup akurat. Setelah perhitungannya dilakukan, ada perintah N di baris ke-49. Perintah N ini tuh menandakan berakhirnya perulangan utama. Setelah seluruh perhitungan distilasi batch untuk rentang fraksi mol yang ditentukan telah selesai dilakukan, yang selanjutnya ada penyajian hasil numerik, yang dimana data fraksi mol Toylena dan jumlah mol cairan digabungkan dalam satu matriks, yaitu sebagai outputnya. Untuk kejelasan tampilannya itu hanya sebagian data yang ditampilkan, yaitu setiap 50 titik perhitungan, di mana itu ditunjukkan di display output 1:50N. Lalu selanjutnya ditampilkan nilai akhir jumlah cairan, yang dimana nilai ini tuh menunjukkan jumlah cairan yang tersisa ketika fraksi mol Toylena mencapai nilai target tertentu. Hasil ini tuh menjadi indikator terutama efisiensi distilasi batch. Setelah si hasil numeriknya itu disajikan, maka dilakukan penyimpanan data, yaitu save batch dan off output. Jadi data hasilnya itu bakal di-save di format ASCII. Setelah itu ditampilkan, diperoleh grafik.
Oke, di mana pada grafik ini itu menunjukkan sumbu horizontalnya itu menunjukkan fraksi mol toilena di fase cair dan sumbu vertikalnya itu menunjukkan jumlah mol cairan yang tersisa di reboiler. Pada kondisi awal ketika fraksi mol toilena masih rendah, terlihat bahwa kurva ini menurun cukup curam. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap awal distilasi batch, jumlah cairan berkurang dengan cepat karena perbedaan volatilitas antar komponen itu masih besar, sehingga laju penguapannya itu efektif lebih tinggi. Selanjutnya, pergeseran ke kanan grafik itu seiring meningkatnya fraksi mol toilena, kurva menjadi semakin landai. Ini menandakan bahwa cairan yang tersisa di reboilernya itu semakin kaya akan komponen yang kurang volatil, sehingga proses pemisahannya itu menjadi semakin sulit. Akibatnya, untuk memperoleh peningkatan fraksi mol toilena yang relatif kecil, itu diperlukan penguapan cairan dalam jumlah yang besar. Perilakunya kurva ini merupakan karakteristik khas distilasi batch dan konsisten dengan teori yang dijelaskan oleh persamaan Rayleigh. Jadi berdasarkan hasil simulasi distilasi batch, peningkatan fraksi mol toilena di fase cair menyebabkan penurunan cairan yang signifikan di dalam reboiler. Grafik menunjukkan hubungan non-linier di mana penurunan cairan berlangsung cepat pada tahap awal dan melambat pada tahap akhir seiring menurunnya efektivitas pemisahan. Perilaku ini konsisten dengan karakteristik distilasi batch dan teori yang dijelaskan oleh persamaan Rayleigh. Sekian dari problem 8, maaf. Oke, selanjutnya akan masuk ke problem 9, yaitu reversible isothermic gas phase reaction in a catalytic reactor. Nah, pada problem 9 ini dikaji suatu reaksi gas, fase reversibel dan eksotermis dengan stoikiometri yang berlangsung di reaktor packed batch katalitik. Nah, analisis reaktor ini dilakukan dengan pendekatan neraca molar terhadap konversi, disertai neraca energi untuk menentukan profil temperatur dan hubungan tekanan menggunakan tekanan tereduksi. Nah, analis atau W terhadap profil konversi X, temperatur T, dan tekanan tereduksi Y di sepanjang reaktor. Nah, di listingan kali ini, di sini yang pertama yaitu ada clear all, yaitu kode digunakan untuk menghapus semua yang ada di workplace agar tidak mempengaruhi hasil yang diperoleh. Selanjutnya ada CLC. CLC di sini yaitu untuk menghapus yang ada di command window agar terlihat rapi, dan juga ada format short A untuk menampilkan angka-angka dalam bentuk yang lebih rapi. Selanjutnya, di sini ada input parameter-parameter dari problem 9, yaitu ada TA sama dengan 500 suhu awal, delta H yaitu main 4000, ada kapasitas panas 40, FA0 ada dengan nilai 5. Selanjutnya di sini juga ada kondisi awal, yaitu S0 sama dengan 0, T0 sama dengan 450, dan ada Y0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada W, yaitu pembagi titik untuk variabel W. Nah, pembagian titik di sini ada N sama dengan 1000, yang artinya 1000 titik dari W sama dengan 0 sampai W sama dengan 20. Dengan DW di sini, yaitu ukuran langkah perhitungan. Selanjutnya di sini ada kode yaitu zeros N,1. Zeros N,1 yaitu prealokasi yang tujuannya agar MATLAB langsung menyiapkan memori untuk seluruh hasil dari awal, sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat dan tidak boros. Nah, selanjutnya di sini ada yaitu X1 sama dengan X0, T1 sama dengan T0, dan Y1 sama dengan Y0 untuk kondisi awalnya. Selanjutnya, ini adalah bagian inti dari program, yaitu dengan proses integrasi numerik menggunakan metode ular maju. Selanjutnya, di sini ada for, yaitu looping, I sama dengan I, titik 2 N,1, yaitu titik pertama di 1, sampai dengan N kurangi 1.
Nah, di iterasi loop ini yaitu menghitung konstanta K-nya, konstanta lajunya, ada temperatur intermediate-nya, ada konsentrasi eh, reaktan dan konsentrasi produknya, ada KC-nya, ada laju A-nya, ada turunannya yang digunakan untuk mendapatkan nilai X, konversinya T, suhunya, dan Y, tekanannya. Di sini ada Euler update, yaitu metode ulat maju. Prinsipnya sederhana, yaitu X baru sama dengan X saat ini ditambah X dW yang sudah dihitung sebelumnya dikali dW. Yang selanjutnya ada N yang digunakan untuk mengakhiri si loopnya. Selanjutnya ada hasil akhir, display. Display ini digunakan untuk memunculkan hasil-hasil ini di command window. Yang dimunculkan yaitu hasil akhir di W sama dengan 20 kilo, konversi X-nya dengan num2 str, yaitu fungsi untuk mengubah nilai numerik atau angka menjadi teks. Dengan 4F ini adalah 4 angka di belakang koma, dan ada memunculkan temperatur T-nya dengan 1 angka di belakang koma, dan satuannya yaitu K atau Kelvin. Selanjutnya ada normalis press atau tekanannya dengan 4 angka di belakang koma. Selanjutnya setelah terdisplay di command window akan memunculkan grafik, yaitu dengan figur, yaitu memunculkan grafiknya dengan plot W, X, R, line width, 2. Yang ini artinya yaitu W, X artinya sumbu X-nya itu W, sumbu Y-nya itu X, dengan R ini adalah warna garis, yaitu warna merah, dengan line width 2, yaitu ketebalan si garisnya itu 2. Selanjutnya ada plot W, Y, yaitu sumbu X-nya W, sumbu Y-nya Y, dengan warna garis, yaitu warna hijau. Selanjutnya ada plot W, T per 1000 dengan garis berwarna biru. Selanjutnya ada judulnya, yaitu reaktor model, problem 9. Ada X labelnya, yaitu kilogram katalis, dan ada legendnya, yaitu keterangannya, konversi of E, normalis pressure, dan T per 1000, dan ada grid on. Selanjutnya, menghitung kembali konsentrasi CA atau konsentrasi A dan konsentrasi produk C untuk seluruh titik W. Tapi kali ini menggunakan operasi vektor agar lebih efisien. Nah, selanjutnya setelah dihitung CA dan CC konsentrasinya, akan dimunculkan grafik antara W terhadap konsentrasi A dan konsentrasi produk. Nah, setelah di-run, hasilnya akan seperti berikut. Hasilnya di command window ada. Selanjutnya ada grafik yang pertama, yaitu reaktor model problem 9, yaitu untuk mengetahui hubungan antara W kilogram terhadap konversi ZA, normalis pressure, dan T1000. Selanjutnya ada grafik kedua, yaitu konsentrasi interaktor atau hubungan antara W terhadap konsentrasi of E dan konsentrasi of C. Selanjutnya problem 10 yang akan saya jelaskan. Saya Izatul Amalia, NPM 24153, dan rekan saya Raisya dengan NPM 24146. Jadi, pada problem 10, kita mengkaji dinamika sebuah tangki pemanas terpengaduk yang suhunya dijaga menggunakan controller PI. Fluida masuk ke tangki dengan suhu tertentu, dipanaskan oleh heater, lalu keluar dari tangki. Targetnya adalah menjaga suhu keluaran tetap di suhu 80 derajat Celcius meskipun terjadi perubahan suhu inlet sebagai gangguan. Nah, pada tulisan program awal diawali dengan perintah clear all CLC masuk. Perintah clear all dipakai untuk menghapus semua variabel yang sebelumnya ada di MATLAB supaya tidak mengganggu hasil simulasi. CLC berfungsi membersihkan tampilan command window agar output lebih rapi. Sementara masuk ini digunakan supaya ditampilkan dalam bentuk notasi ilmiah pendek. Selanjutnya, bagian parameter ditulis dengan kode CSET-PT atau color set point. Color set point adalah nilai panas heater saat kondisi steady state.
Selanjutnya, Tau D menyatakan di time proses dalam satuan menit. Tau I adalah waktu integral pada pengendali PI yang menentukan seberapa kuat efek integral bekerja. T set point adalah temperatur target yang ingin dicapai, yaitu sebesar 80 derajat Celcius. Kemudian program meminta untuk input data. Nah, perintah input digunakan agar pengguna bisa memasukkan nilai gen pengendali KC secara langsung saat program dijalankan. Variabel on/off dipakai sebagai saklar di mana nilai O berarti kontrol hanya P tanpa integral, sedangkan nilai 1 berarti kontrol P aktif. Dengan cara ini, kita bisa membandingkan kontrol P dan PI tanpa mengubah kode. Bagian berikutnya, mengatur waktu simulasi. DT adalah angka waktu untuk metode Euler, artinya simulasi dihitung setiap 0,5 menit. Variabel T adalah vektor waktu dari 0 sampai 200 menit. Tanda petik digunakan agar T berdasarkan kolom dan E untuk beberapa titik waktu yang akan dipakai dalam simulasi. Setelah itu dilakukan prealokasi variabel sesuai pada baris ke sesuai dengan perintah tank, outlet, measure, dan integral. Nah, perintah zeros digunakan agar MATLAB tidak perlu memperbesar ukuran array di dalam loop yang bisa memperlambat program. Nah, tank berfungsi untuk menyimpan temperatur di dalam tangki, outlet temperatur adalah keluaran tangki, dan measure temperatur yang terbaca oleh sensor. Integral digunakan untuk menyimpan hasil integral error. Nah, kondisi awal sistem diatur dengan perintah tank 80, outlet 80, measure 80, dan integral 0. Artinya, pada awal simulasi semua temperatur sama dengan set point, yaitu 80 derajat Celcius, dan error integral masih 0. Ini menggambarkan bahwa sistem mulai dari kondisi steady state. Bagian utama program adalah loop waktu dengan rumus wahai. Loop ini digunakan untuk menghitung kondisi sistem dari waktu ke waktu menggunakan metode Euler. Di dalam loop, pertama didefinisikan gangguan temperatur inlet dengan perintah pada baris ke 33 sampai 37. Perintah if else digunakan untuk memberikan gangguan. Sebelum 10 menit temperatur inlet sebesar 50 derajat Celcius dan setelah 10 menit diturunkan menjadi 40 derajat Celcius. Ini mensimulasikan gangguan nyata pada proses. Setelah itu dihitung keluaran kendali PI dengan kode pada baris ke-40. Baris ini adalah inti kontrol. Nah, jika on off sama dengan 0, maka aksi integral otomatis mati. Baris berikutnya adalah anti wind up pada baris ke-43. Jika diaktifkan, perintah ini membatasi nilai kalor masuk supaya tidak melebihi batas fisik gitar dan tidak menjadi negatif. Ini penting pada sistem nyata agar waktu bekerja di luar kemampuan. Selanjutnya, dinamika temperatur tangki dihitung dengan kesamaan pada baris ke-46. Ini adalah neraca energi sederhana. Temperatur tangki berubah karena perbedaan temperatur inlet dan panas dari heater, lalu dibagi dengan kapasitas panas tangki. Selanjutnya, di time dimodelkan menggunakan pendekatan Page pada baris ke-49. Perintah ini menghitung laju perubahan temperatur outlet yang terlambat dibanding temperatur tangki. Pendekatan Page dipakai supaya di time bisa dimasukkan ke dalam bentuk persamaan diferensial. Kemudian, efek sensor dimodelkan pada baris ke-52. Baris ini menunjukkan bahwa sensor tidak membaca temperatur secara instan, tetapi memakai lag dengan konstanta waktu 5 menit. Error untuk aksi integral dihitung dengan perintah pada baris ke-55. Pada baris 55 ini adalah error temperatur yang akan diterbangkan untuk CPI. Semua laju perubahan tersebut kemudian diterbangkan menggunakan metode Euler pada baris ke-58 sampai 61. Setiap baris memperbarui nilai variabel pada waktu berikutnya berdasarkan nilai sekarang dan laju perubahannya. Nah, setelah loop selesai, program menampilkan hasil akhir dengan perintah pada baris ke-65 sampai 68. Perintah display menampilkan hasil ke command window, sedangkan 6 akan menjadi teks agar bisa digabungkan dengan satuan. Akhir hasil simulasi
Letak dalam bentuk grafik dengan perintah pada baris ke-71 sampai 74. Figur digunakan untuk membuka jendela grafik baru, sedangkan plot digunakan untuk menggambar kurva temperatur terhadap waktu dengan warna berbeda untuk tiap variabel. Sedangkan hold on digunakan untuk beberapa kurva digambar dalam satu grafik. Nah, pada bagian akhir grafik diatur menggunakan perintah pada baris ke-76 sampai dengan 80. Perintah ini menambahkan judul, label sumbu, dan legend agar grafik mudah dibaca dan dipahami. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan grafik dari case pertama, yaitu KC sebesar 0 dan integrator off. Oke, pada grafik case pertama itu merepresentasikan kondisi open loop, yaitu KC sebesar 0, sesuai dengan soal nomor 1. Nah, di grafik tersebut terlihat bahwa ketika temperatur inlet diturunkan secara tiba-tiba dari 60 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius, pada waktu selama menit, pertanyaan itu mulai turun secara monoton dari kondisi steady state awal 80 derajat Celcius menuju nilai steady state baru yang lebih rendah. Karena tidak ada aksi pengendalian, yaitu Q masuk atau kalor masuk tetap dinilai kalor set point. Sistem tidak mampu mengoperasi gangguan tersebut. Jadi temperatur outlet atau T0 turun lebih lambat dibandingkan temperatur tangki karena adanya di time 1 menit yang dimodelkan Lampec approximation. Sementara temperatur terukur TM menunjukkan respon yang lebih lambat akibat adanya lag sensor dengan konstanta waktu 5 menit. Perbedaan waktu respon antara T0 dan TM pada grafik ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam kode bekerja dengan benar sebagaimana yang diminta pada soal. Selanjutnya grafik kedua dengan nilai KC sebesar 50 dan integrator on. Nah, pada grafik kedua itu menunjukkan respon closed loop dengan PI controller aktif menggunakan parameter dasar dari tabel yang sesuai dari soal nomor 2. Setelah gangguan temperatur inlet pada waktu 10 menit, temperatur sistem awalnya turun. Namun kemudian pengendali PI meningkatkan input panas kalor masuk sehingga temperatur tangki kembali naik menuju set point 80 derajat Celcius. Terlihat adanya undershoot sebelum temperatur naik kembali yang disebabkan oleh kombinasi dead time proses dan keterlambatan sensor. Selanjutnya, sistem mengalami offshoot ringan sehingga stabil di sekitar set point. Hal ini menunjukkan bahwa aksi integral berhasil menghilangkan offset steady state. Tetapi dead time dan sensor lag menyebabkan respon tidak langsung dan memunculkan osilasi ringan. Selanjutnya, grafik pada case ketiga dengan nilai KC sebesar 500 dengan integrator on. Nah, pada grafik ketiga ini berkaitan dengan soal nomor 3, yaitu KC-nya itu berbesar menjadi 500 kilojoule per kilojoule minute. Nah, respon sistem itu menjadi jauh lebih agresif. Temperatur berosilasi dengan amplitudo yang semakin besar dan cenderung tidak stabil. Hal ini terjadi karena gen proporsional yang terlalu besar memperkuat efek dead time sehingga aksi koreksi pengendali selalu terlambat dan berlebihan. Akibatnya, sistem menunjukkan osilasi divergen. Bahkan temperatur dapat melonjak ke nilai yang sangat tinggi dan turun ke nilai yang sangat rendah. Grafik ini menegaskan prinsip dasar kontrol bahwa peningkatan gen tanpa mengoptimal dead time dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Selanjutnya, case keempat dengan nilai KC 500 dan integrator off. Nah, pada grafik keempat itu menggambarkan hasil dari soal nomor 4, yaitu kontrol proporsional saja, PI-nya itu dimatikan. Pada kondisi ini, setelah gangguan terjadi, temperatur sistem memang naik kembali, tetapi tidak mencapai set point awal 80 derajat Celcius. Sistem menetap pada temperatur yang lebih rendah, yaitu sekitar 70 derajat Celcius, yang menunjukkan adanya offset steady state. Offset ini muncul karena kontrol Page saja tidak mampu menghilangkan error permanen akibat gangguan beban, sesuai dengan teori kontrol klasik. Perbandingan grafik ini dengan grafik PI sebelumnya dengan jelas memperlihatkan peran aksi integral dalam menghilangkan offset. Selanjutnya untuk case nomor 5 akan dijelaskan oleh Pacai. Problem 10 nomor 5 dijelaskan oleh saya Reisha Indinia NPM 24146. Pada problem 10 nomor 5, dia membahas sistem tangki berpengaduk yang dipanaskan dengan suhu di dalam tangkinya dikontrol menggunakan
menggunakan controller profesional saja, di mana kita sebut dengan P-only yang dilengkapi dengan anti-wind up. Di sini anti-wind up merupakan term untuk mengatur integrator supaya nantinya tidak terus menemukan error saat sistem sebenarnya sudah tidak bisa lagi merespon. Pada simulasi ini, set point suhu mengalami perubahan dari 80 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius pada menit ke-10. Untuk program liftingan MATLAB yang telah dibuat ditampilkan seperti gambar berikut, di mana di awal ada perintah clear ALC dan format C untuk membersihkan seluruh variabel MATLAB sebelumnya, untuk membersihkan command Windows, tapi mengatur format angka yang akan ditampilkan nantinya agar lebih ringkas. Berikutnya ada tampilan display untuk memunculkan problem 10, P-only control dengan anti-wind up, serta set point step 80-90 derajat Celcius. Kemudian di sini kita meminta input KC yang nantinya kita input secara manual sebesar 5.000. Nilai KC ini nantinya menentukan seberapa besar respon controller terhadap selisih antara set point dan temperatur terukur. Semakin besar nilai KC yang di-input nantinya, maka semakin agresif controller memberikan panas ke sistem. Berikutnya ada parameter sistem dan kondisi steady state awal yang kita input, di mana parameter ini telah diketahui di question, yaitu ada rho CP, rho VCP, WCP, tau D, dan tau M, serta ada kondisi steady state awal dengan key set point-nya itu diatur 10.000, di mana key set point ini menunjukkan panas pemanas pada kondisi awal agar suhu stabil di 80 derajat Celcius. Kemudian ada T set 1 sebagai suhu awal dan T set 2 sebagai suhu akhir setelah mengalami perubahan, dan T step itu sebagai waktu perubahan set point-nya, yaitu pada menit ke-10. Berikutnya ada anti-wind up limit, yaitu untuk Kimin. Kimin itu ditetapkan 0, yang berarti pemanasnya itu tidak dapat memberikan kalor negatif. Dan untuk Kimax-nya itu ditetapkan sebesar 2,6 kali nilai key set point-nya, yang nantinya merepresentasikan batas maksimum kemampuan heater tersebut. Kemudian untuk memplot nanti, kita menginisialisasi T sebagai suhu tangki, T0 sebagai suhu outlet, TM atau T measured, dia sebagai suhu terukur, I-nya sebagai kalor kendali yang tanpa batas, dan KL sebagai kalor dengan batas limitnya. Berikutnya, kondisi awalnya semua dibuat steady state pada 80 derajat Celcius. Lanjut, kita simulasikan problem tersebut menggunakan Euler secara manual dengan iterasi looping 1 banding n-1. Di sini, jika nantinya suhu masih set point, masih 80 derajat Celcius, dia akan tetap di suhu tersebut. Dan jika sudah set point, dia nantinya akan berubah di 90 derajat Celcius. Nah, untuk temperatur inletnya ditetapkan konstan sebesar 60 derajat Celcius agar fokus analisisnya nanti berada pada efek controller. Selanjutnya, untuk controller P-only-nya, dia ngitung kalor pemanas menggunakan persamaan Ki sesuai dengan rumus yang ada di problem. Dan di sini Ki ini menunjukkan laju kalor yang diminta controller berdasarkan error suhunya. Nilai Ki tersebut kemudian dibatasi menggunakan mekanisme anti-wind up, di mana jika Q-nya melebihi batas maksimum, maka nilai Q-nya dipotong menjadi Qmax, dan jika Q-nya lebih kecil dari 0, maka nilai Q-nya nanti dinaikkan menjadi 0. Setelah itu ada persamaan DT-DT, DT0-DT, dan DTM-DT yang dimasukkan sesuai dengan rumus yang ada di problem 10, dan juga ada update Euler sesuai dengan rumus yang ada di problem 10. Kemudian, iterasi tersebut diakhiri dengan N, lalu untuk penyempurnaan data setelah loop selesai, nilai Q dan QL pada indeks terakhir disamakan dengan nilai sebelumnya agar grafik yang dihasilkan nanti berupa data lengkap dan tidak menjadi error setelah plotting. Untuk plot di problem 10 nomor 5 ini ada dua plot. Yang pertama plot temperatur respon, dan yang kedua plot untuk kontrol kalornya tersebut. Untuk plot sendiri kita memasukkan figur plot T untuk tangki dengan garis warna biru, T0 untuk suhu outlet dengan garis warna merah, dan TM untuk suhu yang terukur dengan garis warna green. Berikutnya, untuk plot yang kedua, kita kontrol sinyal kalor dengan memplot Q dengan garis warna merah, dan QL, kalor limitnya, batasnya itu dengan garis warna biru. Di grid on diberikan sumbu X itu waktu dalam satuan menit, dan sumbu Y itu sebagai kalor dalam satuan kilojoule per menit. Dan di sini kita menampilkan output akhir nantinya berupa hasil akhir simulasinya, menampilkan KC, measure temperature, final set point, sama steady set awal. Boleh tolong Miran?
Jadi setelah kita run di command window akan tertampilkan seperti gambar berikut. Apabila kita input nilai KC sebesar 5.000, dia akan memunculkan dua macam grafik. Grafik pertama itu yang respon temperatur. Pada grafik yang pertama ini menunjukkan respon temperatur terhadap waktu. Garis birunya adalah temperatur tangki, garis merahnya adalah temperatur outlet yang mengalami decline. Dan titik hijaunya adalah temperatur yang dibaca oleh sensor. Sementara garis putus-putus yang berwarna hitam tersebut menunjukkan set point-nya. Terlihat bahwa pada grafik tersebut, setelah set point naik pada menit ke-10, temperatur sistemnya ikut naik, tetapi mengalami osilasi yang cukup besar. Osilasi ini disebabkan oleh kombinasi gain control yang tinggi, decline, dan keterlambatan sensor. Nah, temperatur ini tidak benar-benar berhenti berosilasi di set point tersebut, melainkan terus naik turun di sekitar set point tersebut. Untuk grafik yang kedua, yang kontrol sinyal, itu menunjukkan sinyal color pemanas. Garis magentanya nunjukin color yang diminta controller tanpa batas, sedangkan garis birunya itu nunjukin color yang benar-benar diberikan ke sistem setelah dibatasi anti wind up. Nah, garis putus-putus yang berwarna hitam ini menunjukkan batas maksimum colornya. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa tanpa anti wind up, nilai color bisa sangat besar dan tidak realistis, di mana anti wind up ini fungsinya untuk menjaga agar color tetap berada dalam batas aman sehingga sistem lebih stabil dan sesuai kondisi nyata. Jadi dari problem 10 nomor 5 ini, dapat disimpulkan bahwa kontrol P-only dengan anti-wind up mampu menjaga sistem tetap stabil, tetapi tidak mampu menghilangkan steady state error-nya, dan cenderung menghasilkan osilasi ketika gain-nya cukup besar. Dan anti-wind up ini berperan penting dalam menjaga agar color pemanis tidak melebihi batas fisik yang telah ditetapkan tersebut. Sekian dari problem 10. Sekian video dari kami. Terima kasih.